Sahabat beriman, dalam sebuah kitab Ma'rifat As-Sahabah karya Abu Nuaim Al-Asyabani diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Dia adalah salah satu sahabat yang juga merupakan pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya untuk suatu keperluan. Di tengah perjalanan ia menengok ke salah satu pintu rumah sahabat Anshor dan dilihatnya seorang wanita yang sedang mandi. Ia pun lalu mengintip berulang-ulang. Tidak berselang lama, Sa'labah menyesal dan takut setengah mati. Dalam hatinya, bagaimana nanti apabila ada wahyu yang turun menceritakan kelakuannya itu. Betapa malunya diriku. Ia pun memutuskan untuk pergi dan tak akan kembali ke Madinah. Ia melarikan diri ke lembah gunung di antara Makkah dan Madinah, meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama 40 hari Nabi kehilangan Sa'labah. Kemudian datanglah malaikat Jibril kepada beliau dan berkata, "Wahai Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkirim kepadamu salam." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya salah satu umatmu telah melarikan diri dan sekarang berada di antara gunung ini dan itu. Dia selalu memohon perlindungan padaku dari neraka." Nabi kemudian mengutus Umar bin Al-Khattab dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menyuruh bukit dan gunung-gunung Madinah. Keduanya bertemu pengembala yang bernama Zufafah dan bertanya, "Apakah kamu melihat seorang pemuda di antara gunung ini dan itu?" Zufafah menjawab, "Oh, orang yang berlari dari neraka jahanam itu kan?" Umar pun gantian bertanya, "Bagaimana engkau tahu kalau dia lari dari neraka jahanam?" Jawab Zufafah, "Apabila dia keluar dari gunung itu, selalu memegang kepalanya seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, cabutlah nyawaku dan leburkan jasadku, dan jangan engkau telanjangi aku di hari kiamat kelak.'" Oh betul, itulah orang yang aku maksud, tukas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika sahabat itu lalu mengendus ke sebuah gunung. Pada tengah malam ketiganya melihat Sa'labah keluar dari gunung seraya berkata sebagaimana yang diceritakan oleh Zufafah. Umar radhiyallahu anhu kemudian berlari mengejar Sa'labah dan mendekapnya. Beliau berkata, "Aman, aman, dan selamat dari neraka, aku Umar." Sa'labah kemudian bertanya, "Wahai Umar, tahukah Rasulullah akan dosaku? Aku tidak mengerti, namun Nabi kemarin menyebut-nyebutmu. Kemudian beliau menangis dan mengutus aku dan Salman untuk mencarimu." Jawab Umar, "Wahai Umar, jangan pertemukan aku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali beliau sedang sholat atau Bilal sedang iqomah," kata Sa'labah. Mereka lalu menuju ke Madinah dan sampai di sana sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Namun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dalam sholat tersebut, Sa'labah tak sadarkan diri karena saking takutnya dengan Allah dan nerakanya. Usai sholat, Nabi bertanya pada Umar dan Salman, "Wahai Umar dan Salman, bagaimana keadaan Sa'labah?" Keduanya pun menjawab dengan serentak, "Itu Sa'labah, wahai Rasul." Nabi mendatangi Sa'labah dan memanggilnya, "Wahai Sa'labah." Sa'labah pun menatap Rasul dan menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." "Mengapa engkau meninggalkan aku, Sa'labah?" tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Karena dosaku, wahai Rasul," jawab Sa'labah. "Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu ayat yang menghapus dosa?" kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Betul, wahai Rasulullah," jawab Sa'labah. "Berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar," kata Rasulullah. "Tapi dosaku amat besar, wahai Rasulullah," sergat Sa'labah. "Ayat Allah lebih besar, Sa'labah," tegas Nabi. Kemudian Rasulullah menyuruhnya pulang. Akan tetapi sampai di rumah Sa'labah jatuh sakit. 8 hari kemudian Salman bercerita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sakitnya Sa'labah. Sahabat beriman, Rasulullah seketika itu mengajak Salman menjenguknya. Sesampai di pembaringan Sa'labah, beliau memangku kepala Sa'labah. Namun ketika dia tahu diturunkannya kepalanya dari pangkuan Rasulullah, Nabi pun bertanya, "Mengapa engkau turunkan kepalamu dari pangkuanku?" "Karena kepalaku penuh dengan dosa, wahai Rasulullah," jawab Sa'labah. "Apa yang kau rasakan, wahai Sa'labah?" "Seluruh kulit dan tulangku seakan-akan digerumuti semut, wahai Rasulullah," jawab Sa'labah. "Apa yang kau inginkan, wahai Sa'labah?" Sa'labah dengan cepat menjawab, "Ampunan Tuhanku." Kemudian datanglah Jibril pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah telah membacakan untukmu salam." Dan Allah berfirman, "Andai hambaku ini datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, niscaya akan aku datangkan pengampunanku sebesar itu pula."
Bolehkah aku beritahukan kabar ini pada Sa'labah wahai Jibril? Tanya Nabi. Silahkan, jawab Jibril. Ketika kabar itu diberitahukan oleh Nabi, maka seketika Sa'labah menjerit gembira sampai meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan para sahabat untuk memandikan dan mengkafani mayat Sa'labah. Kemudian Rasul dan para sahabatnya menyolatinya. Namun beliau selalu berjalan dengan jemari kakinya atau jinjit. Sahabat pun bertanya tentang jalannya beliau, dan beliau menjawab, "Aku tidak dapat berjalan menapak karena banyaknya sayap-sayap malaikat yang menyolati dan mengiringkan jenazah Sa'labah." Masya Allah, sungguh akhir yang sangat mulia. Sa'labah sangat menyesali dosanya, kemudian diterima taubatnya. Para malaikat mensolatinya dan mengantarkannya menuju surga. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala hilaf mohon dimaafkan. Mari bersama membangun channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.